Saudara, 3 sekjen partai koalisi pendukung Anies Muhaimin sepakat mendukung PDI Perjuangan untuk mengajukan hak angket demi mengusut kecurangan pemilu. Meski demikian, menggulirkan hak angket bukan sesuatu yang mudah, karena diperlukan soliditas partai politik di parlemen. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 bahkan mengaku siap mendukung PDI Perjuangan untuk menggolkan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Dalam pertemuan 3 sekjen partai pengusung Anies Muhaimin, dibahas kemungkinan pengusulan hak angket di DPR. Ketiga sekjen menyebut sudah menyiapkan bukti-bukti dan akan menunggu langkah PDI Perjuangan. Bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Ini menarik, angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik, ya kan? Angket kita udah pengalaman kok, indah kerjanya, panjang waktunya. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya, yaitu PDIP, untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Ganjar kembali menegaskan, DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyebut secara matematis komposisi fraksi yang mendukung dan yang menolak di DPR bisa dihitung. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Tim ses Capres-Cawapres Prabowo Gibran juga mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pemilu. Tapi soal hak angket, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bilang hal itu sebagai bahan masukan dan evaluasi. Ya, masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lain ya. Yes, matur nuwun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Yes, yuk. Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko menilai hak angket yang ingin digulirkan untuk mengoreksi hasil pemilu 2024 merupakan saluran komunikasi politik yang sehat. Meski demikian, menurut Anang, menggulirkan hak angket bukan sesuatu yang mudah karena diperlukan soliditas partai politik di parlemen. Itu kata kuncinya bicara pada soliditas. Jadi soliditas pengusul sejauh mana, karena setiap individu akan memiliki suara yang sama. Nah, ketika kita bicara pada soliditas, maka kita akan lihat dulu mana-mana partai politik yang memang memiliki sebuah proses kaderisasi yang cukup kuat. Nah, kalau kita lihat dari koalisi 0301, menurut analisis saya, kekuatan kaderisasi PDIP dan PKS lebih kuat dibanding Nasdem ataupun P3. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian yang menginisiasi atau inisiator hak angket itu memastikan soliditas di dalam tim itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Kenapa demikian? Karena politik kita itu lebih banyak bicara politik transaksional. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Masih dinanti
seperti apa hak angket akan bergulir karena hitung suara hasil pemilu 2024 belum selesai. Tim Liputan Kompas TV.